pokoknya kami dari PMS Podcast Malam Senin. Balik lagi di episode pertama di PMS pada hari ini. Kita mau ngapain nih Bang Don hari ini? Jadi di episode pertama kali ini kita mau bahas yaitu tapera. Tapera itu tabungan perumahan rakyat apa tabungan penderitaan rakyat nih Bang Don? Tapera itu adalah tabungan perumahan rakyat. Jadi kita pengen bahas di podcast yang santai-santai ini aja dulu lah. Oke, kayaknya nggak seru ya kalau kita cuma berdua di sini. Kayaknya kita ngundang satu lagi gak sih Bang Don? Nah, jadi kita udah ngundang salah satu narasumber yang mana dia mahasiswa Universitas Budi Dharma juga nih, Kak Vanisia. Oh, mahasiswa di sini juga? Betul. Oh, yaudah kita panggil aja gak sih sekarang Bang Don? Yuk, Langsung aja Bang ya. Pedro masuk. Halo, Bang. Halo Bang Pedro. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Berarti ini baru pulang kerja ya? Iya, baru pulang kerja. Nah, jadi Bang Pedro ini dia pekerja juga nih guys. Makanya pengen kita tanya-tanya ya Kak Vanisia. Yoi, betul banget nih Bang Don. Boleh kali ini mau tanya apa nih pada sore hari ini Bang Don? Sebelum kita ke inti podcastnya, boleh Bang Pedro kenalan dulu bagaimana, dikerja di mana? Oke, perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Adrianus Payongrean. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Budi Dharma dan juga sebagai seorang pekerja. Saya semester 4 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, ini kalau pekerja pabrik atau apa? Pabrik. Oh, setiap hari gitu, dari Senin sampai Minggu? Sabtu. Oh, cuma sampai Sabtu, Iya, Minggu Sabtu. libur ya? Minggu libur. Berarti di UBD ngambilnya kelas malam. Iya, ngambilnya kelas malam. Nah, jadi langsung aja kita ke inti pembicaraan di podcast ini mengenai tapera. Apa itu Kak? Tapera itu tabungan perumahan rakyat sih katanya. Bang Pedro pasti tahu lah isu-isu tentang tapera ini. Wah, sangat mencuat banget ini di publik, di media. Iya gak? Iya gak Bang Don? Tahu keputusan dari tapera ini si Bang Pedro mungkin emosi apa enggak nih? Ya, lumayan ya kalau melihat dari beberapa keputusan akhir-akhir ini emang banyak sekali yang menjadi pertanyaan ya. Contohnya tapera sendiri. Betul, ya. Dimana dia itu katanya sih potongan 3%. Oh, ini juga kalau misalkan biasanya pekerja lepas kan gak dapat pajak-pajakan gitu kan. Kalau freelance, part-time, kecuali kalau emang dia karyawan gitu biasanya kan. Kontrak. Iya, kalau sekarang tapera itu katanya sama freelance part-time juga ya? Iya, menurut isu yang beredar sih semuanya kena. Tapera kan 3% dari upah gaji dari UMR yang ada. Itu dia ngambilnya 3%, 2,5% itu diambil dari gaji pokok, sedangkan 5%-nya 5-nya itu diambil dari 2,5-nya dari gaji pokok, 0,5-nya itu ditanggung oleh perusahaan. Oh, jadi masih ada tanggungan dari 3% itu ya? Oh, aku baru tahu deh Bang Don kayak gitu. Aku pikir 3-3-nya. Tuh kalau freelance itu gimana freelance? Kalau untuk freelance sendiri sebenarnya sih itu yang menjadi masih ambigu juga ya. Soalnya kan kita lihat saja pendapatan mereka berapa. Itu kan kalau dia kan harus punya upah minimum gaji untuk melakukan potongan tersebut. Enggak, seharusnya sih untuk freelance dan lain-lain nggak bisa dikenakan karena nggak ada standarnya mau motong berapa. Ibaratnya upah dia kan per hari aja belum tentu berapa. Seandainya masuk atau enggak juga kan nggak ada yang tahu. Seperti itu sih. Jadi presiden kita ini Jokowi menerbitkan aturan tapera ini guys. Maka dari itu banyak sekali pekerja ya yang merasa oh saya ini sudah banyak potongan pajak tapi malah ditambahin lagi dengan potongan tapera ini yaitu sebesar 3%. Makanya itu kita juga di sini mengundang Pedro bahwasannya apa sih yang dirasakan oleh para pekerja, terutama kan Pedro juga pekerja kan. Betul. Saya sama Kak Vanisia ini pengen tahu lebih dalam lagi nih, apalagi Pedro ini gimana di antara kuliah dan kerja ini membagi potongan pajaknya itu, harus ada kuliah juga. Rasanya tuh sampai mana? Betul, boleh apa? ceritakan Bang Pedro. Oke, mungkin sebelumnya kalau kita bicara soal tapera sendiri, tapera kurang lebih udah lama udah ada ya, dari 2018 memang sudah berlaku, tapi dengan catatan tidak diwajibkan. Baru-baru ini kan muncul peraturan yang mewajibkan seluruh pekerja yang ada di Indonesia
untuk mengambil program tapera tersebut, melakukan potongan. Ini yang memberati di mana ketika aturan pertama kali tapera dibuat itu tidak diwajibkan, dan biasanya yang ngambil tapera itu cuman PNS, polisi dan TNI, orang-orang yang punya gaji yang besar. Kalau kita ngomongin ada nggak keresahan, ya pasti ada. Kita ambil contoh UMR kita saja di sini per tahun kenaikan gaji cuma 4%. 4%. Sedangkan tapera minta potongan 3%. Itu sama dengan bohong. Karena ya kita lihat sendiri, gaji kita aja udah berapa. Untuk UMR aja standarnya aja udah 4, ya kita taruh Tangerang 4,7 ya kita terima bersih. Harusnya itu kita udah memasuk angka sekitar masuk ke 5 jutaan. Cuman belum dipotong pajak berapa persen. BPJS, ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan dan lain-lain. Semua itu udah terkuras banyak di situ. Kenapa harus ada lagi yang namanya tapera? Dan menurut saya juga kalau soal tapera itu nggak masuk akal, nggak logis sama sekali. Tapera kita hitung bersih saja. Tapera itu 3% dari gaji kita. 3%, 4,7 terima bersih ya sekarang untuk standar UMR yang saya terima. 4,7 itu bagi 3% itu kurang lebih dalam 1 bulan itu kita dapat potongan 100.000 lebih. 100.000 lebih kita kali 1 tahun saja baru muncul 1 juta lebih. Harga rumah berapa? Analoginya, kita dapat 20 tahun aja kita baru dapat 20 juta. Sedangkan properti dan rumah tiap tahun harganya naik. Kita mau kerja sampai mati juga nggak bakal bisa beli rumah. Kecuali tapera ini adalah potongan selama 2 tahun minimal untuk tapera sendiri. Dan dari pihak pemerintahan mempunyai dana untuk menalangi sendirilah istilahnya. Untuk iya kayak nggak subsidi. Jadi kita tetap bayar, tapi dalam pemotongan selama 2 tahun dari pihak pemerintah bisa nalangin ke untuk pembelian rumahnya. Jadi kita tinggal nyicil ke pemerintahnya saja. KPR gitu, tapi ini versi yang pemerintah ya. Nah, kalau kita gini kita kerja sampai mati di usia sekarang juga nggak bakal bisa kebeli rumah. Soalnya kan juga harga tanah, harga rumah pasti naik. Pasti naik terus. Apalagi kita ngomongin soal properti kan. Iya. Ya 6 bulan sekali juga naik. Oke Bang Pedro, katanya tapera ini tuh menguntungkan masyarakat yang berpenghasilan rendah, di mana dia bisa gampang mengambil rumah subsidi, dan juga untuk yang sudah memiliki rumah nanti bisa menjadi tabungan waktu ngambil di usia pensiun nih Bang Pedro. Sebenarnya sih kalau kita bilang menguntungkan, itu menurut yang saya pribadi ya, tidak ada nilai keuntungannya sama sekali. Ibaratnya kita semua punya kebutuhan yang masing-masing begitu. Kita kan juga butuh keperluan-keperluan mana yang harus kita dahulukan. Sebenarnya kalau untuk rumah bersubsidi sendiri, dan kita lihatlah kebutuhan pangan, kita lihat kebutuhan hidup semakin tahun kebutuhan itu semakin besar. Sedangkan gaji setiap tahun itu rata-rata kenaikannya itu cuma 4%. Itu yang harus kita pikirkan. Dan kalau kita bilang memudahkan dalam mengambil rumah subsidi, saya rasa itu tidak memudahkan sama sekali. Tapera kan istilahnya tabungan perumahan rakyat. Artinya dia kan sudah punya tabungan sendiri untuk rakyat. Tapi ya kembali lagi yang saya bilang tadi, mau nabung seberapa lama untuk bisa dapat satu rumah. Sedangkan kita lihat dengan harga dan kita prediksi ya, kalau untuk harga tanah rumah itu setiap tahun harganya sangat naik dengan drastis. Dan kalau dibilang untuk tabungan bagi yang sudah punya rumah bisa mengambil untuk dana pensiun, hal-hal seperti itu kan sebenarnya udah diatur. Kita kan punya dana pensiun sendiri dan setiap bulan itu sudah dipotong. Ngapain harus potong lagi gitu? Semua orang tuh punya kebutuhannya masing-masing. Kan tapera ini kalau dari saya dan beberapa teman kerja yang ada di pabrik, hampir semua itu tidak menyetujui hal tersebut karena semua masing-masing itu punya kebutuhannya. Ibaratnya pemerintah ini kan mewajibkan, berarti keputusan yang diambil sepihak tanpa mempertimbangkan rakyat. Itu sih. Ya memang dengan adanya kebijakan seperti ini mungkin ini kan dimulai pada tahun 2027 nanti kan. Bagaimana ini masyarakat bisa menyesuaikan terhadap tapera ini.
Mungkin yang jadi permasalahannya adalah dari kebijakan Tapera ini mungkin teman-teman ingin tahu, yang pengen saya tanya ini ke Pedro itu, Tapera ini tuh menjadi untung apa buntung seperti itu? Kalau menurut saya pribadi buntung sih, nggak ada untungnya kalau menurut saya pribadi. Saya boleh mengkritik, ini bisa dibilang sebagai tabungan dalam kata kutip itu tabungan pemerasan mungkin ya. Mohon maaf Pak Jokowi. Oke, jadi nggak bakalan habis-habis ya kalau kita ngomongin tentang Tapera. Masih ada lagi keputusan sampai di tahun 2027 nih. Semoga pemerintah memperhatikan juga dari sisi masyarakatnya ya kan, Bang Pedro juga Bang Don. Kayaknya hari ini podcast kita selesai. Ya, betul. Di episode pertama ini. Kita nanti next week lagi bareng episode kedua ya. Ya, Bang Don ya kan Bang Pedro. Terima kasih sudah join ke live kita. See you in the next episode. Bye-bye.